Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Ilmiati Irita, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun latar belakang rancangan tindakan aksi yang saya lakukan adalah budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif sehingga mampu menumbuhkan karakter baik pada murid. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas maupun sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Sehingga dirasakan perlu untuk menyampaikan konsep inti tersebut kepada komunitas sekolah sehingga bisa bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Tujuan tindakan aksi untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, memupuk nilai kebajikan, terciptanya disiplin positif murid, dan memunculkan motivasi internal murid melalui disiplin positif. Sedangkan tolak ukur keberhasilan dengan adanya keyakinan kelas yang didasari nilai-nilai positif sehingga siswa meyakininya dan menerapkannya. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah tentunya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan komunitas. Melakukan pengimbasan budaya positif bersama rekan komunitas SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat melalui materi konsep inti disiplin positif serta praktik membuat keyakinan kelas. Ibu dan Bapak, berikut potongan video aksi nyata yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat beriring salam kita hadirkan kepada junjungan Allah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun pertemuan kita pada siang ini menyangkut tentang diskusi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ilmiati Irita. Kita akan membahas tentang budaya positif. Untuk itu, saya beri kesempatan kepada Ibu Ilmi dalam menyampaikan materi. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, Ibu Sari SPD, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Juga buat rekan-rekan guru hebat di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Barat, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kita bersama. Baik, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas bersama adalah terkait dengan budaya positif. Tapi tentunya sebelum itu kita sambil sharing-sharing dan berbagi. Tentu Bapak Ibu sering mendengar kata budaya positif. Mungkin dari salah satu dari Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapannya, kira-kira budaya positif itu apa? Seperti itu. Apa kira-kira budaya positif atau mungkin contoh penerapannya yang mungkin pernah kita lakukan di sekolah itu seperti apa? Ya, mungkin Pak Musosi, silakan Pak. Terima kasih atas waktu diberikan. Bila sedikit saya menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif sekolah adalah sebuah kebiasaan yang ada nilai-nilai baiknya. Hadir ke sekolah tepat waktu, itu salah satunya. Kemudian peduli atau peka dengan lingkungan. Peka dengan lingkungan tentunya salah satu bertegur salam, bertegur sapa, kemudian selalu mengupayakan agar sekolah dan lingkungannya dalam keadaan bersih. Itu salah satu di antaranya. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Pak Musosi. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Kemudian karena definisinya budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan. Nah, nilai-nilai keyakinan
menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi contohnya tadi sudah Pak Sosi sampaikan bahwa disiplin. Nah, seperti itu salam. Jika itu akan memunculkan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya tujuannya nanti membuat anak menjadi penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Seperti itu. Disiplin positif itu seperti apa? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, jadi kalau kita ingin menerapkan disiplin positif itu tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan. Nah, di dalam prakteknya itu tidak ada seperti itu. Kemudian juga anak ini kita ajarkan untuk memahami konsekuensi perilakunya sehingga murid dapat menghormati dirinya sendiri. Nah, kita harus menanamkan konsekuensinya sehingga dia mau menghormati dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Jadi secara kesimpulannya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau kita ingin menerapkan budaya positif, kita tentu harus menerapkan disiplin positif dan ingat satu hal, tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa sogokan. Nah, tentunya disiplin positif ini akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Saya ingin Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Soal yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, mungkin dari Ibu Ratna, coba memberikan tanggapannya terhadap jawaban setuju atau tidak setuju dulu terlebih dahulu. Oke, silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Oke, kalau nomor 2, Memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. setuju atau tidak setuju, Ibu? Setuju. Oke, setuju. Dan yang ketiga, Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. setuju. Jadi dari pertanyaan atau pernyataan 1, 2, dan 3 artinya Ibu Rana setuju. Mungkin ada pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang berbeda? Mungkin Ibu Kepala Sekolah? Kalau menurut pendapat saya, yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga tidak setuju karena mungkin pada saat kita memberi hukuman itu hanya pada saat itu saja, tetapi untuk kelanjutannya mungkin anak tersebut tidak lagi berbuat hal yang sama. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, saya setuju. Jadi yang 1, 2, 3 berarti tidak setuju, dan yang terakhir setuju. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin ada yang berbeda lagi ingin memberikan tanggapan? Wakil kesiswaan lah yang selalu berhubungan dengan anak. Baik, saya akan menanggapi atas pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kurang setuju. Tapi pilihannya Pak setuju dan tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sangat setuju. Baik, terima kasih Pak Sosi. Ada perbedaan pendapat ya dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Kita akan saling diskusikan dan membahas
Dan tentunya Ibu dan Bapak akan menemukan jawabannya. Apakah masih setuju dengan pendapatnya atau mungkin berubah? Nah, sekarang untuk perubahan paradigma ada permainan. Kita lihat ada A dan B, berarti ada ibu dan bapak dengan teman sebelahnya. Sobeklah secari kertas kecil. Nah, menuliskan sesuatu, letakkan di salah satu tangan, kemudian genggamlah benda tersebut. Anggaplah apa harapannya atau apa hal yang paling berharga yang ingin ibu genggam atau bapak genggam di dalam tangannya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Nah, teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi berdua nih, saya ingin lihat ada tidak yang berhasil atau ada tidak atau semuanya membuka setelah diminta. Oke, bisa? Sudah ada apa yang mau disimpan di dalam genggaman tangannya? Sudah, boleh ditulis di atas kertas, ditulis kemudian digenggam. Nah, kemudian jangan dilihatkan temannya. Ada yang bisa buka? Coba, siapa yang merayu nih? Coba dirayu. Lemes saya dah. Tujuannya itu. Nanti saya kasih bonbon. Jangan lalu lagi boleh. Ini rahasia loh Bu. Gila rahasianya itu apa? Awak nak tahu juga, dia dah bikin penasaran. Nah, sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi sekarang kita bercerita masalah kontrol. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki peran kontrol? Apakah yang membujuk ataukah yang menggenggam tangannya? Oke, ada choice theory dari Dr. William Glaser. Jadi guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Nah, penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini sebenarnya hanya ilusi. Sampai juga dengan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga hanya sekedar ilusi. Nah, selanjutnya ada teori stimulus respon tentang dunia. Dan kemudian ada teori kontrol tentang dunia berdasarkan Stephen R. Covey di bukunya Principle Center Leadership. Nah, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal kenyataannya realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi yang ini yang harus kita pahami. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang itu sama dengan kita, tetapi kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita selalu seperti itu, bahwa perilaku buruk itu kita anggap suatu kesalahan. Namun sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap tindakan, setiap perilaku ini memiliki tujuan. Nah, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Bagaimana tadi Ibu Sinta berusaha mengontrol Ibu Jenny untuk membuka kepala tangannya, tidak ada yang bisa. Hanya Ibu Jenny, kalau Ibu Jenny mau membuka kepala tangannya, itu karena kontrol diri dari Ibu Jenny. Orang lain tidak bisa memaksa. Nah, kemudian saya bisa mengontrol
Jenny untuk membuka tangannya? Bisa seperti itu? Tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi tadi dibujuk-bujuk kan, tapi akhirnya gagal juga. Nah, sebenarnya yang ada kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya nanti kalau misalnya ada kesepakatan berdua, mungkin baru muncul pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, kemudian menjadi model berpikir menang-menang. Mungkin tadi Ibu Jenny marah, saya menang. Bu Cinta mungkin bilang tadi, aduh saya kalah karena tidak bisa membuka. Tapi sebenarnya ini semuanya perilaku menang-menang, tidak ada yang kalah. Nah itu tadi karena kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah ketika kawan tidak mau membuka, ya kita harus berusaha memahaminya. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Baik, kita awali dengan motivasi terlebih dahulu. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Bahwa untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, ketika anak punya motivasi untuk hadir tepat waktu, bisa saja dia menghindari hukuman. Nah, motivasi itu hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin ketika kita mengajar, siapa yang cepat selesai saya kasih permen. Dia hanya mengejar itu. Nah, jadi motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan. Caranya bagaimana? Memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam melalui nilai-nilai kebajikan, melalui disiplin positif, melalui budaya positif. Tapi kalau kita berikan dengan hukuman atau penghargaan, itu biasanya hanya berlangsung untuk jangka pendek. Tapi kalau dia menghargai dirinya sendiri, dia memahami nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, itu akan sangat mudah dilakukan. Nah, jadi motivasi itu dari intrinsik, dari dalam. Kita lanjut lagi. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, lalu jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Nah, lalu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan menciptakan kecemasan. Dan lalu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti dia mencoba. Jadi kalau dia merasa aku tak akan mampu, jadi dia berhenti, dia tidak akan membuat tugas tersebut. Nah, sama seperti tadi, siapa yang cepat selesai, sudah 10 orang yang pertama aja saya kasih penghargaan. Nanti yang lain-lain udah mana, saya cepat-cepat pun tidak akan dikasih nilai sama ibu. Nah, yang terpenting adalah motivasi dari dalam. Nah, jadi contohnya seperti apa? Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf misalnya ya. Nah, dan ketika ia dapat membaca, kan kita nampak dia bersenyum-senyum di wajahnya. Ketika dia dapat melakukan hal tersebut, baru kita bisa memberikan pujian. Nah, jadi dia motivasi dari dalam dirinya. Jangan kita memancing anak, ini bacanya, nanti kalau sudah selesai ibu kasih penghargaan. Biarkan dia ini dari dalam dirinya sendiri, secara alamiah. Artinya dia mencapai sesuatu itu berdasarkan memang secara alamiah, bukan karena kita memberikan rujukan rayuan bahwa kalau dia
mendapatkan juara 1 nanti dikasih hadiah, tidak seperti itu. Oke. Ini disalur dari materi pelatihan, dihukum oleh penghargaan. Nah, Foundation for Excellence in Education 2006. Nah, sekarang kita bercerita masalah restitusi. Nah, restitusi ini apa? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Seperti apa? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika anak ini membuat kesalahan, biarkan anak ini yang menemukan kesalahannya sendiri. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi biarkan anak yang menemukan solusinya. Tapi bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, tentu kita harus membentuk keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Jadi, Ibu dan Bapak, agar budaya positif, disiplin positif dapat terlaksana, kita harus membentuk keyakinan kelas yang diyakini oleh anak tersebut. Artinya anak ini yang membuat kesepakatan sendiri. Nah, nanti kita bisa lagi sharing-sharing terkait bagaimana contoh-contoh keyakinan kelas. Sebenarnya apa yang dilakukan anak-anak kita kalau misalnya ada yang berbuat salah, itu sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak dimilikinya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu: pertama, bertahan hidup; 2, kasih sayang dan rasa diterima; 3, penguasaan; 4, kebebasan; dan 5, kesenangan. Nah, ada anak yang MPO. Nah, banyak kan anak kita minta perhatian gurunya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di sini? Kebutuhan? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada juga anak yang tiba-tiba sok lapor nih, Ibu, ini ada ini Bu, ada yang lain. Nah, ada yang selalu aja melaporkan kawannya. Ini sebenarnya kebutuhan dasar apa yang dia? Apa ini? Kebutuhan dasar apa yang sebenarnya tidak dimilikinya? Penguasaan, karena dia ingin berkuasa di kelas itu. Kemudian ada anak yang tidur di kelas ketika kita sedang mengajar. Kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang tidak dia dapatkan? Bisa jadi bertahan hidup, dia tak sarapan ke rumah. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, jadi seandainya 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, nah, jadi anak ini akan melakukan disiplin positif, budaya positifnya. Jadi kalau anak ada melakukan kesalahan, sebenarnya ada salah satu dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kira-kira kalau kayak kemarin Pak, kebutuhan dasar apa tuh Pak yang tidak terpenuhi Pak? Nomor, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru kan selalu memainkan peranan kontrol terhadap anak. Kira-kira posisi Ibu dan Bapak ini sebiasanya pada nomor 1 atau pembuat rasa bersalah,
sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, semua. Kadang-kadang penghukum, ya Bu ya, kadang-kadang membuat rasa bersalah. Nah, jadi kita lihat situasinya yang dinyatakan posisi kontrol penghukum itu seperti apa. Kita saksikan video berikut ini. Naren, sini kamu. Baik, nah jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi kira-kira, nah Ibu Ira sebagai wali kelas yang biasanya luar biasa, selama ini menggunakan posisi kontrol yang mana Ibu Ira? Di awal-awalnya pada saat siswa melakukan kesalahan, yang pertama saya lakukan yaitu adalah sebagai teman dulu. Artinya apa? Saya bertanyakan apa masalahnya, kendala apa yang dilakukan selama ini. Setelah itu, kalau perilaku anaknya mengulang lagi, ya kita ambil posisi yang penghukum. Belum penghukum, pembuat rasa bersalah. Setelah itu baru saya mengambil yang penghukum. Nah, yang manajer ini saya lakukan di saat terakhir pengelolaan anak tersebut tidak bisa saya lakukan lagi dengan yang posisi kontrol yang ada tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ira. Nah, dari tanggapan Bu Ira dan Pak Bu Sosi ada sedikit persamaan, artinya memang kadang pada posisi penghukum, kadang sebagai teman dan sebagainya. Nah, sekarang kita perhatikan dampak kontrol dari apa yang telah kita lakukan. Nah, ketika kita pada posisi kontrol penghukum, sebenarnya kita menciptakan anak menjadi murid yang pendendam, tidak menyukai guru mapel yang diampu. Jadi ketika kita marah-marah, kita menghukum anak tersebut, jadi timbul dia rasa bencinya kepada kita. Kemudian, kalau pada pembuat rasa bersalah, anak ini sebenarnya menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Karena kita membuat dia merasa bersalah tadi ya. Nah, kemudian kalau kita jadikan dia sebagai teman, murid ini akan bergantung pada satu orang guru itu saja. Karena itu kadang kita lihat anak kalau mau minta izin, siapa piket Bu? Dibilang nah, Ibu Ira misalnya. Atau dia bilang Bu Ira, semangat ya. Nah mungkin tadi pernah posisi sebagai teman kita buat anak seperti itu. Karena itu dia sangat bergantung pada satu orang. Karena itu kadang-kadang anaknya kok dekat ya sama Ibu A atau Ibu B, kok sama kita tidak. Karena mungkin pernah terjadi guru tersebut memainkan posisi kontrol sebagai teman, sedangkan kita tidak. Nah, lanjut. Kemudian posisi yang keempat tadi apa? Pemantau. Nah, pemantau tidak sepenuhnya mandiri. Nah, jadi mengharapkan reward tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Tetapi kalau dia memahami nilai-nilai kebajikannya, itu tidak masalah. Nah, karena dia masih mengharapkan reward. Artinya kalau dia nanti datang tepat waktu, nanti dia disayang sama guru, itu kan merupakan apa juga, reward juga, dia mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau kita yang terakhir, kelima tadi ya, manajer, kita menciptakan anak menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita tanamkan rasa kemandiriannya karena dia menemukan solusinya sendiri. Dia merdeka, bebas menentukan. Kemudian juga bertanggung jawab. Jadi seperti apakah segitiga restitusi ini? Coba kita lihat video berikut ini.
Nah, jadi segitiga restitusi tadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua tadi apa? Validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa materi kita hari ini terkait dengan motivasi, hukuman, reward, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi bagi anak-anak yang punya anak yang masih kecil-kecil, jangan lagi menjadi posisi sebagai penghukum, karena tadi akan menciptakan anak seperti apa? Nah, jadilah posisi sebagai manajer sehingga anak ini tercipta watak yang bertanggung jawab. Jadi apakah ibu-ibu akan melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Iya. Ini kalau saya ini merasa selama ini sebagai teman rasanya udah bagus betul ya. Ngajak yang teman. Ternyata hal tersebut membuat anak ini menjadi ketergantungan dengan satu orang. Nah, jadi ibu-ibu yang masih punya anak kecil silakan. Ini tidak hanya berlaku di sekolah, kita juga bisa menggunakan posisi kontrol kita di rumah. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu nanti kita akan sharing-sharing kembali karena masih banyak materi-materi yang belum tersampaikan. Terima kasih pada Ibu Ilmi atas presentasinya mengenai budaya positif. Jadi dari yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Ilmi, semoga semuanya bermanfaat bagi kita bersama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.